Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bertemu dengan saya lagi dalam mata kuliah etika dakwah tentunya. Nah, dan alhamdulillah saya kali ini kebagian sub untuk menjelaskan tentang urgensi untuk saling menghargai dan tidak menyinggung dalam berdakwah. Langsung saja pembahasan. Nah, untuk menghargai dan tidak menyinggung dalam berdakwah, kita pahami dulu bahwasanya manusia itu sendiri adalah makhluk sosial, makhluk yang sifatnya mutualisme. Jadi manusia tidak pernah lepas dari kehidupan bersosial yang sifatnya mutualisme. Jadi saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Maka dari itu manusia ya harus istilahnya melek sekitar. Jadi sadar dengan keberadaan sekitarnya. Nah, dibutuhkan itu dalam spek apa? Ya bisa spek bicara soal individu maupun lingkup kelompok dan maupun luar lingkup personal. Nah, dari beberapa spek tadi tetap kita pasti membutuhkan orang lain. Nah, lanjut. Untuk pembahasan yang selanjutnya adalah toleransi dapat terrealisasikan. Jadi berlandaskan dari penjelasan tadi bahwasanya manusia itu adalah makhluk sosial yang mutualisme. Tentunya ajaran-ajaran toleransi itu toleransi itu pasti tidak akan jauh dari kehidupan keseharian. Nah, toleransi dapat terrealisasi dalam kehidupan sehari-hari dengan membiasakan dengan hal-hal yang kecil dahulu, seperti menghormati, terus menghargai dan menyayangi, mengasihi serta saling tolong-menolong dengan yang lain. Nah, beberapa hal tadi itu akan menjadi sulit jika masyarakat tidak memahami tentang pentingnya toleransi beragama. Jadi kita sebagai manusia yang sifatnya mutualisme, nah dalam mutualisme itu kita harus menerapkan yang namanya toleran. Nah, toleran sendiri itu meskipun hal-hal kecil yang tadi saya sebutkan itu amat sulit kalau kita tidak mempunyai sifat toleransi antar beragama. Nah, selanjutnya adalah pengertian toleransi itu sendiri. Di dalam kamus KBBI, kata toleransi mempunyai arti bersikap ataupun bersifat menenangkan rasa, yaitu meliputi membiarkan, membolehkan, menghargai. Nah, toleransi adalah makna ini membebaskan dan memberi kekuasaan terhadap penganut agama lainnya. Itu menurut KBBI. Tapi ada beberapa pendapat tentang pengertian toleran. Yang pertama itu Heller berargumen sebagaimana dikutip oleh Dejaman Muniri bahwa makna toleran sendiri ini dikaitkan dengan kata perbuatan harus dikaitkan dengan keadaan keagamaan yang dilandasi kesadaran ilmiah serta harus dilakukan dengan menjalin kerjasama yang erat dan baik antara pemeluk agama. Itu menurut Heller. Dan ada juga prinsip-prinsip toleran yang kita harus kepahami. Prinsip tolerannya ada 4. Yang pertama adalah prinsip menurut Leslie Nisfilia menyatakan bahwa toleransi beragama mempunyai beberapa prinsip. Yang pertama ini adalah dalam beragama tidak ada paksaan baik sifatnya halus maupun kasar. Jadi untuk pemilihan agama maupun apa yang kita percaya itu tidak ada paksaan sama sekali, baik itu yang sifatnya halus maupun kasar. Nah, yang kedua adalah masyarakat mempunyai wewenang memilih maupun memeluk agama yang menurutnya benar dan diperkenankan senantiasa melaksanakan ibadah sesuai keyakinannya. Jadi yang nomor 2 ini masyarakat sendiri ada mempunyai wewenang baik dalam memilih maupun merealisasikan atau melakukan pelaksanaan ibadahnya, peribadahannya ataupun yang kalau istilah Jawa itu ritualnya, sufistiknya gitu loh, yang gitu-gitu.
Terus yang ketiga, yakni tidak ada paksaan dari seseorang agar berkeyakinan yang sama. Jadi gak ada istilahnya itu doktrin maupun advokasi supaya seseorang itu sama keyakinannya dengan kita. Itu tidak ada dalam toleran. Terus yang keempat adalah Tuhan tidak melarang kita itu hidup berdampingan dengan golongan yang emang tidak seiman gitu. Jadi Tuhan itu memperbolehkan. Kalau Tuhan saja memperbolehkan, kenapa kita sebagai makhluknya kok mempermasalahkan hal tersebut? Mungkin ya tadi kurang pemahaman tentang toleransi sosial. Terus ada beberapa tendensi dalam Al-Quran tentang toleransi itu sendiri. Yang pertama adalah kisah Al-Baqarah ayat 256. Terjemahnya berbunyi, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada tahrub dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegangan pada tali yang kuat, yakni Islam yang tidak akan putus, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi intisari dari ayat tersebut adalah mengindikasikan adanya suatu larangan bagi golongan untuk memaksa memeluk keyakinan yang dianutnya. Jadi dalam ayat tersebut seseorang dilarang, jadi menyuruh orang untuk memeluk agamanya gitu, itu dilarang. Terus di ayat tersebut juga menerangkan sudah jelas bahwanya jalan yang diridhoi Allah adalah Islam. Tuh. Jadi ada dua konteks dalam satu ayat, bahwasanya memeluk agama itu ya maksudnya memeluk agama secara paksaan ya emang tidak boleh. Yang kedua adalah terdapat emang agama yang benar, ini adalah Islam. Nah, tentunya ayat di Al-Quran itu ada asbabun nuzul. Nah, ayat tersebut Al-Baqarah ini asbabun nuzulnya adalah tatkala seorang dua anak beragama Nasrani ini berkunjung terhadap ayahnya di Madinah yang beragama Islam. Nah, baru nyampe saja ayahnya itu sudah bilang, tidak akan pernah aku doakan sebelum kamu masuk Islam. Nah, ini menunjukkan bahwa bukan menunjukkan, istilahnya mencidrai. Jadi mencidrai terhadap konsep konteks Islam sendiri, itu rahmatan lil alamin. Nah, maka respon dari anak pun sangat kesal, sehingga pelampiasan kesalnya benci terhadap Rasulullah. Nah, itu sangat poin negatif buat kita sebagai orang Islam sendiri. Maka dari itu kita sebelum mengeluarkan pembicaraan, kita pikir-pikirlah dua kali, ya, menghindari miskom tadi maupun kesenjangan sosial. Nah, yang kedua adalah kisah Al-An'am ayat 108. Terjemahnya berbunyi, dan janganlah kamu menghina sesembahan mereka selain Allah, karena mereka akan berbalik menghinaku, yakni menghina Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka. Lalu dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Dari ayat tersebut ada konteks yang kita harus pahami, adalah bahwa sebagai pemeluk agama Islam dilarang menghina agama orang lain. Nah, menghina ini ada dua opsi atau dua ranah, yakni ranah fakta dan moral. Kalau ranah fakta ya metafisiknya, ya mulai mungkin kalau di era jahiliyah adanya berhala. Mungkin kalau dipelesetkan lagi di era jahiliyah modern, ini ya beragam. Ya kalau dikerututkan lagi ada yang namanya itu animisme. Nah, mereka kan percaya dengan adanya pohon besar yang dikeramatkan, terus gunung-gunung yang dikeramatkan, ada wilayah tentu yang disucikan, dikeramatkan. Dan fakta kan, tempat maupun metafisik yang kita bisa nampak oleh mata. Yang kedua adalah ranah moral. Jadi kita dilarang menghina agama orang ini secara ranah moral. Moral ini gimana ya? Value yang mereka dapatkan maupun
maksudnya value adalah mereka tumbuh dari ajaran agama itu. Jadi agama yang mereka yakinin apa? Semisal seperti adanya Nasrani, Kristen dengan cara masuk agama mereka adalah dibaptis, maupun Islam sendiri adanya dengan cara membaca syahadat. Nah, itu kan termasuk moral. Mereka tumbuh dari nilai-nilai keagamaan tersebut. Maka ya kita dilarang menghina maupun mencemooh agama tetangga, baik itu dalam ranah fakta maupun moral. Terus kok ada juga konteks yang terdapat dalam ayat tersebut adalah kita sebagai masyarakat harus menjaga kesucian agama kita masing-masing. Nah, maka dari itu ini sudah jelas. Ini penyampaian dari Jadi tentang pembahasan kali ini ada urgensi untuk saling menghargai dan tidak menyinggung dalam berdakwah adalah itu memakai template toleran tentunya. Dan toleran sendiri itu di Al-Quran terdapat ada 2 ayat yang memang sudah bisa bisa buat buat tendensi kita maupun landasan kita untuk berbuat toleransi. Jadi pesan saya, jangan pernah ragu untuk berbuat toleransi baik dalam ranah agama kita sendiri maupun dengan agama lain. Nah, sekian pembahasan dari saya tentang urgensi untuk saling menghargai dan tidak menyinggung dalam berdakwah. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga menambah wawasan, pengetahuan serta kehasanan ilmu kita tentang berdakwah itu sendiri. Cukup sekian dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.